Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nabila Rahayu dengan NIM 3 digit terakhir 057 dari kelas PM 2023H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elips, yaitu istilah-istilah dan persamaan elips. Jadi yang pertama, apa sih elips itu? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang berbandingan jarak ke titik tertentu, yaitu titik fokus, dan terhadap garis tertentu, yaitu garis direktris, itu tetap. Perbandingannya disebut E atau eksentrisitas, di mana E-nya ini kurang dari 1 dan E-nya positif. Di sini ada gambar elips ya, dengan pusat di O. Nah, ada F1 dan F2 ini merupakan titik fokus dari elips tersebut. Jadi F1, F2 ini titik fokus. Kemudian ada D1 ini, D1 dan D2 merupakan garis direktris. Nah, kan tadi definisi elips yaitu tempat kedudukan titik yang berbandingan jarak titik tertentu, yaitu titik fokus dan terhadap garis direktris ini itu tetap. Nah, misalkan kita ambil titik P. Jadi jarak P ke F1 terhadap P ke D1 ini sama dengan perbandingan P ke F2 dan P ke D2. Itu sama dengan E. Kemudian elips memiliki 4 titik puncak. Yang pertama ada V1, V2, ada T1 dan T2 ya. Nah, jarak pusat ke titik puncak yang ada di sumbu X ini merupakan A, disebut A. Nah, jarak titik pusat ke titik puncak yang ada di sumbu Y ini disebut B, dan jarak titik pusat ke fokus disebut C. Ya, di mana elips ini memiliki sumbu simetri panjang. Sumbu simetri panjang itu berada di sumbu simetri panjang itu yang memuat dua titik fokus. Nah, di sini kan yang memuat dua titik fokus itu di sumbu X. Maka sumbu simetri panjangnya yaitu V1 dan V2. V1 V2 ini ruas garis V1 V2. Kemudian ada sumbu pendek. Sumbu pendek itu yang tidak memuat titik fokus. Ini ada T1 T2. Sumbu pendek dari elips tersebut. Nah, terus itu ada tali busur. Tali busur yang memuat titik fokus yaitu tali busur CA, dan ada tali busur yang tegak lurus dengan fokus yaitu disebut latus rectum. Ini ada AB disebut latus rectum atau tali busur yang tegak lurus dengan fokus. Ini AB dan CD. Nah, terus ada jari-jari fokus. Jari-jari fokus itu adalah titik yang menghubungkan titik fokus pada elips, misalkan F2, dan titik pada elips ini. F2 dan D ini merupakan jari-jarinya. Oke, kita lanjut ke mencari persamaan direktris terlebih dahulu sebelum mencari persamaan umum. Nah, ini ada elips di mana dengan pusat P yaitu alfa, beta dan terletak di sumbu X. Sumbu pendeknya di sumbu Y dan sumbu panjangnya di sumbu X. Dengan fokus, nah ini kan ada elips ya dengan pusat P, alfa, beta dan fokusnya di alfa tambah C, beta. Nah, ini kan jarak titik fokus, jarak titik pusat ke titik fokus kan disebut C. Jadi kan koordinatnya jadi alfa tambah beta. Terus ada fokus 1 alfa tambah C, beta, ada fokus 2 alfa min C, beta. Ini fokus 2 alfa min C, beta. Ini fokus 1 alfa tambah C, beta. Terus ada titik puncak dari elips. Ini ada T1 koordinatnya yaitu alfa, beta tambah B. Terus ada T2-nya alfa, beta min B. Nah, ini sumber bukunya dari buku Geometri Analitik dari Ibu Susan. Kemudian mencari persamaan direktris. Nah, kan tadi kita udah menjelaskan mengenai eksentrisitas, di mana perbandingan jarak titik tertentu pada elips dan fokus terhadap garis dan juga terhadap garis direktris kan perbandingannya tetap. Nah, misalkan V1 dan V2 kan pada elips. Misalkan jarak V1 terhadap F1
kan jarak titik ke fokus dan jarak V1 ke direktris itu perbandingannya disebut E. Di mana V1 F1 ini kan A min C dan V1 D1 ini panjang PD dikurangi alfa. Nah, kita kan menemukan kalau A min C sama dengan E dikali PD min alfa. Kemudian kita ambil titik lain, titik V2 misalkan. Nah, perbandingan V2 F1 dengan V2 dengan D, yaitu sama dengan E juga. Dan kita dapat V2 F1 itu A tambah C ya, V2 F1 V2 F2 itu kan alfa tambah C, terus V2D itu PD tambah A. Nah, kita akan mendapatkan A tambah C sama dengan E dikali PD plus A. Jika kita menjumlahkan kedua persamaan 1 dan 2, diperoleh PD sama dengan A per E. Dan jika kita mengurangkan persamaan 1 dan 2, kita memperoleh C sama dengan E kali A. Ini sebagai bekal untuk mencari persamaan elips nanti. Oke. Kemudian apa sih? Sehingga didapat persamaan direktrisnya yaitu X sama dengan alfa tambah A per E. Kenapa kok X persamaan direktrisnya itu A alfa tambah A per E? Karena kan direktris kan koordinat pusatnya kan di alfa. Berarti kan alfa sini alfa tambah PD. PD-nya tadi kan A per E sini. Nah, itu persamaan direktrisnya. Jadi A tambah PD. PD-nya ini didapat dari sini. Oke, terus yang kedua mencari hubungan antara titik A, B, dan C. Oke, kan kita tahu kalau perbandingan misalkan kita ambil titik puncak T1 banding T1 F1 per T1 F1 per T1 D1 sama dengan T1 F1 per PD. Anggap saja PD kan. Sama dengan E, di mana PD-nya nanti ketemu E kali A per E, atau PD-nya E-nya kan bisa dikanselasi, jadi PD-nya sama dengan A. Oke. Nah, ini kan antara PT1, T1 F1, PF1 kan membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di sini kan. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana PT1 kuadrat sini sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat, karena T1 F1 merupakan sisi miring. Oke, jadi didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Tadi kan kita peroleh C-nya itu sama dengan E kali A. Berarti C-nya akan jadi A kuadrat E kuadrat. Nah, ini bisa difaktorkan jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Oke. Selanjutnya kita mencari persamaan umum elips. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan eksentrisitas tadi. Nih, F1K banding, misalkan yang tadi ya. Misalkan kita ambil suatu titik K. K ini koordinatnya XK, YK, dan ini koordinat persamaan garis direktrisnya koordinatnya yaitu alfa ditambah A per E, YK ya kan. Jadi diketahui dua titik. Yang pertama titik pada elips
tersebut, yang kedua titik pada direktris. Jadi kita bisa menggunakan jarak dua titik ini kan. Kita bisa membandingkan F1K banding K aksen sama dengan E. Nah, F1K berarti kan jarak titik fokus ke titik K sama dengan eksentrisitas dikali titik K ke K aksen, di mana K aksen merupakan direktris, koordinat direktrisnya. Nah, kita bisa memasukkan jarak dua titik ini, akar XK min A tambah C kuadrat ditambah YK min B kuadrat sama dengan E XK dikurangi alfa tambah A per E kuadrat ditambah YK min YK kuadrat. Sehingga nanti jika dioperasikan akan menghasilkan sebuah persamaan elips. Ini persamaannya XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita tahu persamaan umum elipsnya, yaitu ini tadi persamaan umum elipsnya. Jika dapat disimpulkan persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan A-nya lebih besar daripada B, yaitu persamaannya X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini elipsnya bentuknya horizontal. Kemudian jika elips dengan pusat P alfa, beta dengan B-nya lebih besar daripada alfa, yaitu persamaannya X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dimana elipsnya ini berbentuk vertikal, jadi gini elipsnya. Kalau horizontal kan gini tidur, karena A-nya lebih besar. Nah, jika pusatnya di 0,0 dan A-nya lebih besar, maka persamaannya jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dimana ya elipsnya horizontal karena A-nya lebih besar. Nah, ini juga kalau B-nya lebih besar, berarti persamaannya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dimana elipsnya vertikal karena B-nya lebih besar. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.